Bab 738. Saat Maruli berbicara, wanita tua itu membawa sapunya berjalan ke gerbang kota dengan sedikit gemetar. Siapa kalian? Kalau kalian tidak mau masuk, aku akan menutup gerbang kota. Tidak lama setelah wanita tua itu selesai berbicara, Maruli mengangkat tangannya lagi. Mundur. 30.000 pasukan kota teratai mundur serempak sejauh belasan meter. Aish. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Dasar anak-anak keras kepala. Lupakan saja. Aku akan memberitahu para prajurit yang berjaga untuk tidak mengunci gerbang hari ini. Masuklah jika kalian sudah puas bermain. Petik 2. Setelah itu, wanita tua tersebut membawa sapunya berjalan memasuki Kabupaten Lunaris hingga akhirnya menghilang di ujung jalan tua. Malam tiba. Angin bertiup. Bumi terasa dingin. Angin menerpa. Entah mengapa, Maruli merasa sangat dingin. Ada keindahan di utara, tak tertandingi dan mandiri. Satu tatapan darinya dapat membuat kota jatuh, tatapan lain dapat membuat negara jatuh. Sebuah lagu yang menyenangkan tiba-tiba terdengar dari gerbang. Jenderal, lihat. Seseorang menunjuk ke dinding gerbang. Maruli menarik tali dengan kencang, kuda di bawahnya mundur beberapa langkah setelah ditarik. Di menara Kabupaten Lunaris. Arjuna bersandar di kursi, minum dan mendengarkan nyanyian penyanyi di depannya. Dia tampak rileks. Penyanyi itu menggoyangkan tubuhnya yang anggun dan terus bernyanyi. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota dan negara itu begitu indah? Sulit untuk menemukan wanita cantik lagi. Bagus. Lirik yang bagus. Apakah kamu tidak tahu bahwa kota dan negara itu begitu indah? Sulit untuk menemukan wanita cantik lagi. Kamu menyanyikannya dengan baik. Arjuna bertepuk tangan sambil berteriak. Wajahnya memerah, dia sudah sedikit mabuk. Hadiah untukmu. Arjuna melempar 100 koin kepada penyanyi itu. Nyanyi lagi. Penyanyi itu mengambil uang tanpa mengatakan apa-apa. Arjuna mencondongkan tubuh ke depan, kemudian bertanya dengan tatapan mabuk. Kenapa kamu tidak bernyanyi? Penyanyi itu dengan takut-takut melirik ke bawah menara. Yang mulia, orang-orang di bawah sana terlalu menakutkan. Aku takut. Orang-orang di bawah. Arjuna berdiri sambil memegang kendi anggur, lalu dengan terhuyung-huyung berjalan ke tepi menara. Dia melihat ke arah pasukan kota teratai yang berdesakan di luar gerbang kota. Tiba-tiba, Arjuna mengangkat kendi anggur di tangannya, kemudian langsung menghantamkannya ke Maruli. Namun, lemparannya melesat jauh, jadi Maruli tidak perlu menghindar sama sekali. Kamu. Arjuna menunjuk Maruli sambil mengumpat, benar-benar pengacau. Keluarlah dari sini, jangan ganggu aku mendengarkan lagu. Sembrono. Wakil Maruli sama sekali tidak tahan. Dia menoleh, kemudian berkata kepada Maruli. Aku akan memimpin orang untuk menyerbu masuk sekarang. Aku akan memenggal kepalanya untuk kamu jadikan sebagai bola kaki. Kembali. Ketika wakil jenderal dan anak buahnya baru saja bergegas ke gerbang Kabupaten Lunaris, mereka disuruh kembali oleh Maruli. Pasti ada tipu daya di kota ini. Sekarang gelap. Tunggu sampai besok baru menyerang kota. 30.000 pasukan Maruli mundur dari gerbang Kabupaten Lunaris, lalu mendirikan kemah sejauh 3 km. Pasukan patroli menghela napas lega untuk sementara. Mereka bisa beristirahat semalam, mengisi ulang busur dan anak panah mereka, baru bertarung dengan Maruli besok. Sekian lama kemudian, Arjuna baru keluar dari kamar. Yang mulia Arjuna, apakah kamu baik-baik saja? Ardian adalah orang pertama yang melangkah maju, matanya tertuju pada leher Arjuna. Ada banyak tanda merah pada leher Arjuna. Ya. Arjuna menarik kera bajunya, menutupi lehernya yang terdapat banyak tanda merah dengan sedikit malu. Sebelum naik ke menara, dia meminta sebotol minuman keras kepada Disa. Tak disangka minuman keras itu begitu kuat. Dia hanya ingin minum agar lebih berani, agar aktingnya lebih natural. Akan tetapi, dia lupa bahwa Disa adalah seorang pecandu alkohol. Disa meminum setengah teko minuman keras yang ditinggalkan Arjuna, kemudian membuat dirinya setengah mabuk. Arjuna tidak ingin mengatakan betapa mengerikannya Disa ketika wanita itu setengah mabuk. Yang mulia Udin. Arjuna berkata kepada Udin, kepala daerah Kabupaten Lunaris. Petik 2. Tolong minta istrimu untuk membawakan satu set pakaian lagi ke kamar. Petik 2. Bab 739. Disa, yang tidak sabar untuk berhubungan intim dengan Arjuna, sudah merobek pakaiannya sendiri. Untungnya, Arjuna segera menanggalkan pakaiannya, kalau tidak pakaiannya juga akan dirobek. Selain itu, Yang mulia Udin, kamu harus. Arjuna terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Menyiapkan satu kasur lagi. Ranjang semula telah rusak diguncang oleh Disa. Ardian mendesak Udin yang tertegun untuk segera melaksanakannya. Setelah Udin pergi, Ardian segera menepuk bahu Arjuna dengan gembira.
Yang Mulia Arjuna, orang-orang Maruli benar-benar mundur, sejauh 3 mil pula. Mereka mendirikan kemah, jadi mereka pasti tidak akan menyerang hari ini. Baguslah kalau begitu, kata Arjuna dengan tenang. Ketika dia turun dari menara, masih ada Maruli. Kamu berani sekali, bocah. Gerbang kota dibuka lebar. Apakah kamu tidak takut Maruli benar-benar akan menyerbu masuk? Begitu mengingat tadi 30.000 pasukan Maruli berada di luar gerbang kota, sedangkan gerbang kota mereka terbuka lebar, Ardian masih merasa ngeri. Maruli itu seperti Martin Selmayr, cerdas tapi gampang curiga. Jadi, dia pasti tidak berani masuk. Ini namanya rencana kota kosong, ujar Arjuna dengan santai. Martin Selmayr. Rencana kota kosong. Siapa itu? Tanya Ardian dengan bingung. Mereka. Tidak ingin menjelaskan karena Ardian belum tentu mengerti, Arjuna pun mengalihkan topik. Jenderal Ardian, apakah gerbang kota sudah ditutup sekarang? Tertutup rapat, tapi tidak terkunci rapat. Sesuai perintah Anda, kami tidak memindahkannya, hanya membiarkannya setengah tertutup. Biarkan saja begitu. Sementara Arjuna dan Ardian berbicara, wanita tua yang tadi menyapu jalan dituntun oleh Udin untuk masuk. Arjuna, Nenek Binar. Arjuna pergi menghampirinya. Nenek Binar. Suara lain terdengar dari belakang Arjuna, lalu seseorang yang cantik berlari dari belakang. Dia melewati Arjuna, menghampiri Binar terlebih dahulu. Orang tersebut adalah Disa yang telah sadar dan berganti pakaian. Desa Safa dekat dengan Kabupaten Lunaris. Binar dan neneknya Disa adalah teman baik, jadi Disa dan Binar lebih akrab satu sama lain. Disa pergi bersama Binar sambil berbicara dan tertawa. Sambil menatap punggung Binar, Ardian berkata dengan penuh emosi. Yang Mulia Arjuna, nenek itu benar-benar pemberani. Menghadapi puluhan ribu pasukan kota teratai, dia tidak takut, masih bisa tenang. Aku mungkin tidak akan mampu melakukannya. Arjuna tersenyum tipis. Aku juga tidak bisa melakukannya. Dia tidak takut dengan pasukan kota teratai. Namun dalam jarak sedekat itu, dia pasti tidak bisa berakting dengan baik. Bagaimanapun, Binar tidak berakting, itu adalah reaksi alaminya. Aku telah bertempur selama bertahun-tahun, aku pikir aku cukup baik dalam semua aspek. Sekarang sepertinya aku masih harus belajar dari seorang wanita tua. Petik 2. Tidak perlu belajar, Jenderal, ketika kamu seusia Nenek Binar, penglihatan dan telingamu tidak berfungsi dengan baik, maka kamu akan seperti itu juga. Arjuna berbicara dengan tenang sambil membuka peta. Ardian tertegun sejenak sebelum paham. Ternyata Binar begitu tenang bukan karena dia berani, tetapi karena mata dan telinganya tidak berfungsi baik, dia tidak bisa melihat dan mendengar dengan jelas sehingga dia tidak takut. Aish! Ardian menggelengkan kepalanya sambil mengejek diri sendiri. Dia selalu memikirkan segala sesuatu dengan begitu rumit. Malam sudah larut. Baik Arjuna maupun Ardian tidak tidur. Mereka sedang menunggu seseorang. Setelah fajar menyingsing, seseorang datang untuk melapor. Jenderal, Yang Mulia, setelah fajar menyingsing, Maruli mengirim wakilnya ke gerbang kota untuk jalan-jalan. Tidak lama setelah wakilnya kembali, mereka membongkar kemah. Membongkar kemah. Apakah mereka sudah menyerang? Ardian spontan berdiri. Tidak, mereka pergi. Maruli masih tidak berani menyerang. Dia takut Arjuna telah mengerahkan pasukan besar di kota, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kota Tamanjati dulu, baru kemudian keluar bersama Dahlan. Menurut Dahlan, toh kota Perai tidak akan berpindah tempat. Pasukan patroli dapat lolos sekali, tidak mungkin bisa lolos berkali-kali. Cepat atau lambat, mereka akan menaklukkan kota Perai dan membunuh semua pasukan patroli. Pergi. Ekspresi Arjuna tampak dingin. Dia benar-benar mengira dia bisa datang dan pergi sesuka hati. Bab 740. Sudut bibir Arjuna terangkat. Maruli cerdas dan gampang curiga. Gampang curiga itu hanya bahasa halusnya, sebenarnya dia itu penakut. Tapi tidak cukup penakut. Jika dia cukup penakut, seharusnya dia langsung pergi kemarin malam juga. Dengan begitu, 30.000 pasukannya masih bisa lolos. Sekarang, dia sudah tidak bisa pergi. Yang Mulia, maksudmu kita akan menyerang mereka, tanya Ardian. Yang Mulia, silakan beri perintah. Korps pertama kami sudah siap dan bisa melakukan serangan balik kapan saja. Korps kedua juga bisa. Korps ketiga juga. Korps keempat juga. Beberapa komandan korps berlomba-lomba untuk mengajukan diri. Energi pasukan patroli sekarang meningkat drastis. Setelah dikejar oleh pasukan kota teratai selama beberapa hari dan malam serta bersembunyi di tempat persembunyian, pasukan patroli merasa sangat frustrasi dan ingin bertarung dengan pasukan kota teratai saja. Arjuna melambaikan tangannya seraya tersenyum tipis. Jangan khawatir, kalian akan bertarung, tapi jangan terburu-buru,
tunggu sampai Maruli dan yang lainnya datang. Ardian tertegun. Bukankah Maruli akan pergi? Bagaimana mungkin masih bisa datang? Ledakan. Bang, bang. Begitu Ardian selesai berbicara, terdengar pemboman hebat di luar. Tadi malam, Ardian dan Arjuna menunggu orang sehingga tidak bisa tidur. Orang yang ditunggu Ardian adalah Galang, tetapi sayangnya masih belum ada kabar tentang Galang. Namun, orang yang ditunggu Arjuna telah datang. Dia datang saat fajar. Ketika pemboman terdengar di luar, Arjuna segera memberi dua perintah. Siapkan kayu bakar di luar gerbang kota. Pemanah dan pelempar dari semua korps naik ke atas menara. Ketika Arjuna dan Ardian tiba di menara, mereka menemukan bahwa di luar menara, 30.000 pasukan kota teratai Maruli menjadi kacau. Ada pengeboman di sekitar tenda, kuda-kuda ketakutan dan berlarian. Setengah dari 30.000 orang Maruli adalah kavaleri. Jika kavaleri kehilangan kudanya, itu akan seperti kehilangan lengan. Begitu banyak kavaleri mengejar kuda-kuda. Jangkauan pengeboman makin ketat, pasukan kota teratai makin kacau. Ardian melihat pasukan kota teratai yang kacau dari menara. Dia sangat terkejut hingga mulutnya tidak bisa menutup. Dia tahu bahwa granat yang diciptakan oleh Arjuna itu kuat, tetapi dia tidak menyangka begitu kuat. Pasukan kota teratai adalah pasukan tentara terkuat kedua setelah pasukan Serigala di Bratajaya. Namun, sekarang mereka dibom hingga melarikan diri dengan panik. Yang Mulia Arjuna, apakah orang-orang yang meledakkan Maruli adalah pengawal wanitamu? Ya, Arjuna berkata dengan tenang. Tapi orang-orang yang ada di luar kota itu bukan dilatih olehku. Arjuna meminta Rizal untuk pergi ke kota Perai tidak hanya untuk membuat granat kendi anggur. Namun, juga menyuruh Rizal segera melatih pasukan wanita yang beranggotakan 3.000 orang dengan caranya sendiri. Melatih pasukan wanita sebenarnya adalah pilihan terakhir. Di Bratajaya, jumlah pria lebih sedikit daripada wanita, jadi lebih banyak pelancong wanita. Mereka lebih tangguh, jadi lebih mudah dilatih. Lagi pula, ini bukan pertarungan sungguhan yang menggunakan senjata, hanya melempar granat dan semacamnya. Prajurit wanita bisa melakukannya. Kalau begitu, mereka dari kota Perai, kan? Ardian makin mengagumi Arjuna. Langkah yang dia lakukan kemarin dari membuka gerbang kota sudah cukup luar biasa. Tak disangka dia masih memiliki cara ini. Raja Sravon sial karena bertemu Arjuna. Bagaimanapun, pasukan kota teratai bukanlah orang lemah. Maruli dengan cepat menenangkan tim yang panik itu. Serang. Maruli menunggang kudanya sambil mengayunkan pedang ke arah Kabupaten Lunaris. Dia sudah menyadari bahwa dia telah tertipu. Tidak ada bala bantuan dari kota Perai di Kabupaten Lunaris. Arjuna sengaja membuka gerbang kota kemarin untuk menakut-nakutinya. Jalan belakang dikelilingi oleh bahan peledak di mana-mana. Maruli ingin menerobos Kabupaten Lunaris guna menunda waktu. Ketika 100.000 pasukan Dahlan mengetahui bahwa pasukan patroli berada di Kabupaten Lunaris, Raja Sravon pasti akan segera menyuruh Dahlan datang. Suara gemuruh kaki kuda makin keras. Yang Mulia Arjuna, mereka sudah datang. Maruli dan anak buahnya sudah menyerbu kemari. Bab 741. Jenderal, bagaimana kalian biasanya bertarung dalam situasi ini? Tanya Arjuna kepada Ardian. Tentu saja, kita harus membiarkan mereka mendekat, kemudian para pemanah menyerang. Orang yang cukup beruntung untuk menghindari anak panah akan diserang oleh para pelempar batu. Yang Mulia Arjuna, apakah kamu punya taktik yang lebih baik? Tidak. Arjuna menggelengkan kepalanya. Tim pengebom wanita yang dipimpin oleh Rizal berada di belakang Maruli dan yang lainnya. Granat kendi anggur milik prajurit wanita di kota ini tidak banyak. Di era senjata dingin, metode Ardian sudah sangat bagus untuk menghadapi musuh kuat yang datang untuk menyerang kota. Untuk pelempar batu, Arjuna hanya memberikan saran kecil, yaitu mengolesi minyak pada batu, kemudian menyalakan api supaya batunya menjadi bola api. Ketika menyerang Gunung Makmora, Arjuna merasa bahwa bola api para bandit Gunung Makmora ini sangat mematikan. Jika bukan karena granat kendi anggur, jika para bandit Gunung Makmora tidak memandang rendah prajurit wanita, Arjuna tidak akan berhasil menghancurkan sarang bandit itu dalam waktu sesingkat itu. 30.000 pasukan kota teratai Maruli berjarak 100 meter kurang dari menara. Pemanah, bersiap. Bendera merah kecil yang ada di tangan Ardian jatuh. Tembak. Anak panah berjatuhan dari menara bagaikan air hujan. Banyak pasukan kota teratai jatuh, tetapi lebih banyak pasukan kota teratai yang mengangkat perisai mereka. Di bawah perlindungan perisai, mereka tidak terluka. Ledakan, ledakan, ledakan. Genderang perang pasukan kota teratai ditabuh. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Para pasukan kota teratai mengangkat perisai mereka, membentuk lingkaran kecil, meneriakkan slogan-slogan sambil bergegas menuju Kabupaten Lunaris dengan cepat. Tembak, tembak. Ardian memberi perintah,
kemudian para pemanah terus menarik dan melepas busur mereka. Gelombang anak panah melesat dari menara. Akan tetapi, luka yang dialami pasukan kota teratai tidak terlalu parah, suara dentingan anak panah yang mengenai perisai justru makin keras. Pasukan kota teratai sudah makin dekat. Di balik perisai, Arjuna melihat ratusan pasukan kota teratai membawa pasak kayu besar menuju gerbang kota. Arjuna buru-buru memerintah, nyalakan api, bakar gerbang kota. Amukan api di gerbang Kabupaten Lunaris untuk sementara meredakan krisis gerbang kota. Krisis di gerbang kota untuk sementara teratasi, tetapi di menara. Di bawah perlindungan perisai, banyak pasukan kota teratai telah bergegas ke menara. Maruli adalah petarung yang baik dan dapat dengan cepat menyesuaikan gaya bertarung dengan situasi medan perang. Dia dapat melihat bahwa prajurit wanita yang Rizal bawa baru saja dilatih tak lama. Prajurit wanita tidak bisa menembakkan anak panah, tidak dapat menggunakan pedang, dan tidak memiliki perisai. Perisai. Meskipun granat mereka sangat kuat, mereka tidak berani berlari terlalu dekat, karena mereka tidak dapat melawan pasukan kota teratai dalam pertempuran jarak dekat. Mereka hanya dapat bersandar di belakang bunker sambil melemparkan granat ke pasukan kota teratai. Prajurit wanita Rizal dapat menghalangi mundurnya Maruli, tetapi mereka tidak dapat menyerang. Jangkauan prajurit wanita yang melempar granat umumnya 30 meter, yang lebih jauh adalah 50 meter, tidak bisa lebih jauh lagi. Jangkauan pemanah sebagian besar sekitar 100 meter. Maruli memanfaatkan kelemahan prajurit wanita dan keuntungan para pemanah untuk mengumpulkan timnya di area terbuka, kemudian mengerahkan 3.000 pemanah untuk mencegah prajurit wanita mendekat. Setelah menghentikan gangguan, Maruli memerintahkan prajurit yang tersisa untuk menyerang Kabupaten Lunaris dengan seluruh kekuatan mereka. Ada banyak tambang emas di kota teratai, Raja Sravon memiliki perak, pasukan kota teratai juga kaya. Setiap satu perisai 2 prajurit. Di bawah perlindungan perisai, sebagian besar dari 30.000 prajurit Maruli masih aman dan baik-baik saja, sementara pihak Ardian melepaskan anak panah dan segera kehabisan lebih dari setengahnya. Dalam kondisi seperti ini, anak panah akan habis dalam waktu singkat. Ardian tidak punya pilihan selain memerintahkan orang untuk memperlambat frekuensi tembakan. Maruli, yang berada di bawah menara, segera memerintahkan pasukan kota teratai untuk melakukan serangan balik begitu dia melihat kepadatan anak panah dari menara berkurang. Begitu hujan anak panah dari menara berkurang, sekarang hujan anak panah dari bawah menara yang bertambah. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.